Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @ras140217. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, dalam cerita ini nama dan tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Antara Cinta dan Dendam Masa Lalu. Berawal dari seorang pemuda bernama Yupen yang saat itu baru berusia 20 tahun. Ia mempunyai seorang kekasih bernama Delia. Delia ini merupakan gadis yang berparas sangat cantik di desa itu. Ayah Delia merupakan orang terpandang di desa itu. Sementara orang tua Yupen hanyalah pekerja biasa. Kerja sehari hanya bisa untuk makan sehari. Suatu hari hubungan antara Yupen dan Delia ini diketahui ayah Delia yang mengakibatkan orang tua Yupen dihina habis-habisan. Kau ini sudah membuat ayah malu, Pen. Kita dihina habis-habisan oleh keluarga Delia, ujar ayahnya Yupen dengan raut wajah yang sangat sedih. Yupen hanya mampu menunduk. Ia tak mampu untuk melihat ke arah ayahnya. Sejak hari itu juga kesialan sepertinya selalu datang menghampiri keluarga Yupen, terutama orang tuanya. Masalah datang bertubi-tubi. Awalnya ayahnya Yupen diberhentikan bekerja dan ditolak bekerja dimanapun. Ayahnya Yupen juga menjadi sakit-sakitan karena terlalu banyak pikiran. Pen, apa kamu tidak ingin merubah kehidupan kita, nak? Tanya ayahnya. Aku ingin sekali ya, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya, jawab Yupen. Pergilah merantau, nak. Carilah pekerjaan di luar daerah sini, ucap ayahnya. Yupen terdiam. Masih banyak keraguan dan ketidaksiapannya untuk pergi merantau. Terlebih lagi ia tidak terlalu pandai berbahasa daerah lain. Semuanya butuh proses, Pen. Jika kau sudah terbiasa di tempat orang, kau pasti akan bisa berbahasa daerah mereka, ujar ayahnya setelah mendengar ucapan Yupen tentang penolakan halus Yupen terhadap kemauan ayahnya. Jadi kemana aku harus merantau ya? Tanya Yupen pasrah. Ayah punya teman. Dia sudah sangat sukses. Setelah merantau ke Kalimantan Selatan, kau harus ke sana, Pen. Karena di desaku ini sudah tidak ada harapan lagi, walaupun lowongan pekerjaan ada, tapi pasti kita akan ditolak karena pengaruh dari orang tua Delia. Lalu modal perginya apa ya? Tanya Yupen. Ayah masih punya tabungan, walaupun sedikit, tapi ayah yakin pasti cukup untuk ongkosmu ke sana, ujar ayahnya. Di kesekian hari saat Yupen berjalan dengan langkah yang sempoyongan karena sudah lama tak makan nasi, ada sebuah mobil bagus yang berhenti di dekatnya. 3 orang keluar dari dalam mobil. Seorang bapak-bapak berusia 50 tahunan dan istrinya juga seorang gadis cantik. Anak ini mau kemana? Tanya bapak-bapak itu. Saya kehabisan ongkos, Pak. Saya ke Kalimantan Selatan, mau merantau ke sana, jawab Yupen pelan. Ketiga orang itu saling berpandangan, lalu menawarkan agar Yupen ikut bersama mereka. Kebetulan sekali, kami juga ingin pulang ke Kalimantan Selatan. Lebih baik anak ini ikut saja bersama kami. Nanti kami antar sampai ke tujuanmu, ujar bapak-bapak tersebut. Saya mau sekali, Pak.
Tapi saya takut merepotkan bapak sekeluarga, ucap Yupen. Tidak merepotkan kok, ayo. Oh iya, kenalkan dulu. Nama saya Santos. Ini istri saya, Yuliatri. Dan gadis cantik ini adalah anak sematawayang saya. Namanya Ika Octavia, ujar si bapak yang mengaku bernama Santos, seraya memperkenalkan diri. Nama saya Yupen, Pak, ucap Yupen memperkenalkan diri. Yupen sangat berterima kasih pada keluarga itu. Di dalam mobil, Yupen duduk bersampingan dengan Ika, dan ternyata si gadis cantik itu bisu karena ia menawarkan makanan pada Yupen dengan kode tangan. Oh iya nak Pen, kamu ini sebenarnya tujuannya mau kemana? Tanya Pak Santos. Saya tidak tahu pastinya Pak, karena saya hanya ingin ke kota B untuk mencari pekerjaan, jawab Yupen. Tiba-tiba Ika memberi kode pada ayahnya dan ayahnya langsung mengangguk. Bagaimana kalau nak Pen ini bekerja di rumah saya saja? Kebetulan saya sedang mencari pengganti tukang kebun di rumah, kata Pak Santos menawarkan. Ika menatap Yupen sambil mengangguk. Yupen pun akhirnya menerima tawaran keluarga yang sangat baik tersebut. Singkatnya, saat mereka memasuki sebuah halaman rumah dengan pagar yang tinggi dan bagus, Yupen tercengang melihatnya. Pak Santos memarkirkan mobilnya. Ayo turun, ini rumahku, ujar Pak Santos, seraya membuka pintu mobilnya untuk keluar. Pak Santos dan istrinya juga mengantarkan Yupen ke sebuah kamar. Selama kamu bekerja di sini, kau tidur di kamar ini ya nak Pen, ujar Pak Santos membuyarkan kekaguman Yupen pada rumah itu. Iya Pak, jawab Yupen singkat. Sekarang istirahatlah, mulai besok kau sudah bisa bekerja, ucap Pak Santos. Terima kasih Pak, Bu, Ika sudah sangat baik pada saya dan sudah memperbolehkan saya bekerja di sini. Saya tidak tahu harus bagaimana untuk membalas kebaikan kalian, tapi saya janji saya akan bekerja sungguh-sungguh dan tidak akan pernah mengecewakan Bapak dan Ibu, ucap Yupen. Pak Santos tersenyum, lalu meninggalkan Yupen di depan kamar tersebut. Yupen melihat isi kamar itu. Ternyata di sana ada lemari kayu dan ranjang yang muat satu orang. Ia merebahkan tubuhnya. Sesaat ia terlelap. Dalam mimpinya ia melihat dirinya yang sedang berjalan di jalanan sepi, sama halnya seperti yang dialami tadi dan beberapa hari sebelum bertemu dengan keluarga Pak Santos. Hari-hari berlalu, minggu berganti bulan. Yupen sudah sangat akrab dengan keluarga Pak Santos, terutama Ika. Bahkan Yupen mulai merasakan cinta untuk Ika di hatinya. Namun ia tidak ingin jika Pak Santos sampai tahu apa yang ia rasa. Ia takut jika nanti akan menimbulkan kesalahpahaman yang akhirnya mengakibatkan kejadian penghinaan yang dilakukan oleh ayah Delia pada orang tua Yupen akan terulang lagi. Yupen mulai menjaga jarak dengan Ika, hingga sampai suatu hari Yupen berniat untuk pulang ke rumah. Ia sudah sangat rindu pada orang tuanya. Nak Pen, Bapak tidak melarang jika kau mau pulang, tapi Bapak yakin Ika pasti akan sangat sedih, kata Pak Santos malam itu saat ia dan Yupen sedang bermain catur bersama. Maksud Bapak sedih bagaimana Pak? Tanya Yupen tak mengerti. Apa kau tidak tahu jika Ika mempunyai perasaan lebih kepadamu? Ujar Pak Santos balik bertanya. Dek, Yupen mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Ternyata di sana sudah ada Ika yang sedang berdiri memandang ke arah Yupen dan Pak Santos. Bapak sangat maklum jika kau tidak bisa menerima putriku, karena memang dia memiliki banyak kekurangan, ucap Pak Santos. Yupen menjadi serba salah mendengar ucapan Pak Santos.
Ia lalu menceritakan alasan kenapa ia harus merantau dan juga tentang penghinaan yang dilakukan oleh orang tua Delia, mantan kekasihnya dulu. Pak Santo tersenyum seraya menghela nafas lega mendengar cerita Yupen. Aku dan istriku tidak seperti apa yang kau bayangkan, Nak Pen. Kami tidak pernah melarang siapapun mencintai Ika dan tidak pernah mempersalahkan latar belakang keluarga calon menantu kami nantinya. Bagi kami, selama Ika bahagia, kami juga ikut bahagia. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah kau juga mempunyai perasaan yang sama pada Ika? Ujar Pak Santos. Yupen mengangguk pelan. Saya memang telah jatuh cinta pada Ika. Maka dari itu tadinya saya memutuskan untuk pulang, Pak. Saya tidak ingin perasaan cinta saya pada Ika semakin bertambah setiap detiknya. Saya takut jika apa yang saya alami dulu akan terulang lagi, kata Yupen pelan. Saya tegaskan sekali lagi pada Nak Pen bahwa saya tidak pernah memandang derajat seseorang dari hartanya. Jika memang kamu tulus mencintai Ika, bapak dan ibu selaku orang tua dari Ika pasti akan merestui hubungan kalian, ujar Pak Santos seraya tersenyum lebar. Yupen sangat terharu. Tidak pernah ia jumpai orang yang sangat baik seperti keluarga Pak Santos ini. Saya sungguh sangat bahagia sekali, Pak, dapat memilih gadis sebaik dan secantik Ika. Saya pastikan tidak akan pernah menyakiti Ika, ucap Yupen. Bapak juga berterima kasih karena kau mencintai Ika dengan tulus. Besok kita akan berangkat ke desamu. Aku ingin bertemu calon besanku, ujar Pak Santos seraya berdiri dan menggandeng Yupen untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Pak Santos membicarakan semua yang telah ia bicarakan bersama Yupen tadi. Dan pastinya Ika sangat senang setelah tahu hal itu. Keesokan harinya mereka pun berangkat menuju ke daerah tempat tinggal Yupen. Di perjalanan sesekali Ika bersikap manja pada Yupen dan begitu juga sebaliknya. Singkat cerita, setelah beberapa hari dan sesekali menginap di penginapan di kota kecamatan, mereka pun akhirnya sampai di desa tempat tinggal Yupen dan keluarganya. Orang-orang di desa itu terperangah melihat sebuah mobil mewah memasuki desa mereka. Bahkan ada beberapa orang yang sengaja mengikuti kemana arah mobil tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui mobil itu ternyata berhenti tepat di depan rumah kumuh milik keluarga Yupen. Dan mereka bertambah kaget setelah melihat Yupen yang keluar dari dalam mobil. Ayah, panggil Yupen seraya memegang tangan Ika. Mereka masuk ke dalam rumah itu, diikuti oleh Pak Santos dan istrinya. Ayahnya Yupen sangat kaget melihat perubahan drastis anaknya, apalagi setelah melihat gadis cantik yang digandeng Yupen. Siapa ini, Pen? Cantik sekali, ucap ayahnya terkagum-kagum. Ini Ika ya, calon istriku, dan ini perkenalkan calon mertuaku, kata Yupen memperkenalkan tamu-tamu yang datang bersamanya itu. Nama saya Santos, Pak, dan ini istri saya Yuliatri, sahut Pak Santos seraya memperkenalkan diri. Yuliatri, ucap istrinya Pak Santos seraya berjabat tangan dengan orang tua Yupen. Namun di tengah asiknya berbicara, tiba-tiba lantai rumah Yupen ambruk karena tak kuat menahan beratnya beban orang-orang yang berada di atasnya. Sungguh kejadian itu membuat malu orang tua Yupen. Mereka bersujud meminta maaf. Sudah, Pak, sudah, jangan begini. Saya jadi tidak enak, ucap Pak Santos seraya menyapu tanah yang masih menempel di celananya. Saya mohon maaf sekali, Pak, ucap ayahnya Yupen gemetar. Tidak apa-apa, Pak. Lagian karena memang tubuh saya yang besar ini, Pak, sehingga membuat lantainya ambruk, ujar Pak Santos berusaha tersenyum walau pantat dan pinggangnya masih terasa sangat sakit.
Singkat cerita, setelah Pak Santos merenovasi rumah orang tua Yupen, ia mengusahakan agar pernikahan Yupen dan Ika dipercepat. Dan tentu saja usul langsung disetujui oleh orang tua Yupen. Singkatnya, mereka pun berangkat ke tempat tinggal Pak Santos untuk mempersiapkan pernikahan Yupen dan Ika. Sesampainya di rumah besar milik Pak Santos, orang tua Yupen diperlakukan dengan sangat istimewa oleh Pak Santos sekeluarga. Hingga tibalah hari pernikahan Ika dan Yupen. Pestanya sangat meriah, bahkan lebih meriah dari pesta pernikahan Delia dan anak Juragan Kodok, yang tentunya membuat orang tuanya Yupen sangat bangga. Aduh, kok sudah mau pulang, Pak? Baru juga seminggu datang, sudah mau pulang. Seminggu lagi lah, Pak, ya. Saya tidak ada teman kalau Bapak pulang, ujar Pak Santos berusaha menahan keinginan orang tua Yupen untuk pulang. Saya mau sekali, Pak, untuk tinggal seminggu lagi di sini. Tapi tanaman sayuran-sayuran saya di desa pasti akan mati tidak terurus, Pak, kata orang tua Yupen menolak halus. Pak Santos menghela nafas panjang. Baiklah, Pak, kalau memang begitu, tapi nanti kalian harus sering-sering kemari ya. Kami nanti juga akan berkunjung ke sana jika saya tidak sibuk, ujar Pak Santos seraya menyelipkan lembaran uang ke dalam saku baju ayahnya Yupen. Apa ini, Pak? Tanya ayahnya Yupen tidak enak hati. Sudah, ambil saja. Ini untuk beli pupuk. Biar nanti kalau kami ke sana bisa makan sayuran-sayuran enak, jawab Pak Santos. Oh iya, Pak, nanti biar sopir kami yang mengantar kalian, lanjut Pak Santos. Aduh, kami jadi tidak enak, Pak, selalu merepotkan keluarga Bapak, ucap ayahnya Yupen. Ah, Bapak ini, kita kan berbesan, wajarlah jika saling membantu, kata Pak Santos seraya merangkul bahu ayahnya Yupen. Tak terasa 5 bulan berlalu setelah pernikahan Yupen dan Ika, hingga akhirnya Ika mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Yupen sangat bahagia saat mengetahui istrinya hamil. Begitu juga dengan Pak Santos dan Bu Yuliatri, mereka juga sangat bahagia karena sebentar lagi mereka akan mempunyai cucu. Besanku harus tahu tentang kabar gembira ini, gumam Pak Santos. Pen, menurut ayah kita harus segera ke rumahmu. Kita beritahu orang tuamu tentang kehamilan Ika, ujar Pak Santos seraya merangkul bahu menantunya itu. Ia juga berjoget-joget karena saking senangnya akan segera memiliki cucu. Istri, mantu, dan anaknya tertawa melihat kelakuan Pak Santos. Sebentar lagi aku punya cucu. Sebentar lagi aku punya cucu. Aku tidak akan diolok-olok temanku lagi, ujar Pak Santos dengan nada yang dibuat-buat seperti menyanyi. Esoknya pagi-pagi sekali Pak Santos dan Yupen berpamitan untuk pergi ke daerah tempat tinggal orang tuanya Yupen. Tak lupa Yupen mencium perut Ika dan mengecup keningnya sebelum pergi. Ika mengingatkan agar Yupen dan ayahnya berhati-hati. Perjalanan pun dimulai. Sepanjang perjalanan dari rumah Pak Santos terus tersenyum bahagia. Jika nanti cucuku sudah lahiran, aku akan mengadakan pesta 7 hari 7 malam. Semua teman-temanku yang pernah mengolok-olokku akan kuundang semuanya, ujar Pak Santos. Yupen hanya tersenyum mendengar rencana mertuanya itu, yang ia rasa terlalu berlebihan. Sesingkat-singkatnya sampailah mereka di rumah orang tua Yupen. Setelah keluar dari mobil, Pak Santos langsung berpelukan dengan ayahnya Yupen. Ayahnya Yupen yang tidak mengenakan baju itu pun merasa tidak enak hati mendapat perlakuan seperti itu dari Pak Santos. Apa kabar, Pak? Kenapa Ika dan Bu Yuli tidak ikut? Tanya ayahnya Yupen. Aduh, Pak, saya bingung mau cerita yang mana dulu. Yang pasti saya sedang bahagia sekali, Pak. Sebentar lagi kita punya cucu, Pak. Anak saya Ika hamil, ujar Pak Santos seraya tersenyum lebar. Orang tua Yupen tersenyum dengan raut wajah bahagia.
Malam harinya selesai makan malam, Pak Santos dan ayahnya Yupen sedang duduk-duduk di serambi luar. Ada api di depan rumah untuk mengusir nyamuk. Tiba-tiba muncul dua orang menuju ke rumah ayahnya Yupen. Dan setelah dekat ternyata itu adalah ayahnya Delia bersama istrinya. "Ada apa ya, Pak?" tanya ayahnya Yupen dengan nada dingin, sementara Pak Santos cuma tersenyum-senyum ke arah tamu. "Saya kemari ingin menawarkan untuk Yupen. Kalau dia mau menikahi Delia, kami sudah merestuinya," ujar ayahnya Delia tanpa basa-basi, bahkan tersenyum pun tidak. "Maaf, maksudnya ini apa?" tanya ayahnya Yupen. "Dulu kan anak kalian itu sangat ingin menikahi Delia. Nah, sekarang sudah saya izinkan. Jangan banyak tingkah kalian," jawab ayahnya Delia. Tunggu. Tapi Yupen ini sudah menjadi menantu saya, Pak. Kenapa mau dijodoh-jodohkan dengan perempuan lain? Ika dan anak saya sedang hamil, anak dari Yupen. Jadi tolong jangan merusak kebahagiaan mereka," ujar Pak Santos sedikit emosi. Yupen yang berada di dalam rumah itu pun keluar karena mendengar namanya disebut-sebut. Saat Yupen di luar, ayahnya menceritakan maksud kedatangan ayahnya Delia pada Yupen. "Saya sudah punya istri dan sebentar lagi saya akan punya anak. Jadi tolong sekarang Bapak jangan lagi mengungkit-ungkit masa lalu. Istri dan mertua saya lebih baik dari kalian. Jadi tidak ada alasan buat saya mengkhianati kepercayaan mereka," ujar Yupen dengan tegas. "Hah, punya istri bisu saja belagu. Kalian itu tidak akan punya rumah sebagus ini kalau tidak ngemis-ngemis dengan ayah mertuamu itu. Cuy," ujar ayahnya Delia menghina. "Andai kau seumuran denganku, sudah kuhajar mulutmu itu," bentak Yupen saat hendak menghajar ayahnya Delia. Namun tubuhnya dipegangi oleh Pak Santos. "Penolakanmu ini akan kuingat sampai tulangku jadi kapur," ancam ayahnya Delia sebelum pergi. Yupen benar-benar terbawa emosi dengan penghinaan ayahnya Delia itu. Keesokan harinya mereka bermaksud untuk pulang, sekalian membawa orang tua Yupen, dan mereka pun berangkat. Masalah malam itu sudah terlupakan oleh Pak Santos, namun masih membekas di ingatan Yupen. Singkatnya, setelah sampai di rumah besar milik Pak Santos, mereka langsung disambut oleh Ika dan ibunya. "Apa kabar anak ayah?" bisik Yupen pada perut Ika. Saat mereka sedang asik mengobrol dan membahas jenis kelamin anak dari Ika dan Yupen, tiba-tiba ayahnya Yupen terserang sakit. Ia pun diantar ke kamar dan disuruh beristirahat oleh Pak Santos. Namun semakin bertambahnya waktu, sakitnya semakin parah. Tak ada yang tahu ayahnya Yupen terserang penyakit apa. "Cepat panggil mantri," ujar Pak Santos menyuruh istrinya. Dan saat mantri sudah datang, ayahnya Yupen pun diperiksa. Namun mantri mengatakan bahwa ayah Yupen baik-baik saja. Keringat terus mengucur dari tubuh ayahnya Yupen. Tubuhnya menggigil dan terus meringis kesakitan. Mereka yang ada di dalam rumah itu semuanya terlihat panik dan khawatir dengan keadaan ayahnya Yupen. Dan beberapa saat kemudian ayahnya Yupen langsung kejang-kejang, matanya melotot menatap lurus ke atas kamar. Dan tiba-tiba baju yang dikenakan ayahnya Yupen seperti terhisap ke dalam perutnya. Dan saat Yupen membukanya, ternyata benar saja di perut ayahnya nampak sebuah lubang. Namun anehnya, saat lubang itu terbuat, sama sekali tak ada darah yang keluar. Tak tahu apa yang terjadi dengan ayahnya Yupen kemudian terisak. "Ayah, maafkan aku," ucap Yupen. Sementara Pak Santos dan istrinya melongo melihat apa yang terjadi pada besan mereka itu. "Kalau begini, apa maksudnya Pak Mantri? Apa ini dikatakan tidak sakit juga?" tanya Pak Santos agak emosi. "Maaf Pak, tapi memang Bapak ini sehat-sehat saja,"
Darahnya tidak tinggi, dan semuanya juga baik-baik saja. Saya juga bingung, Pak, jawab Pak Mantri. Alah, bilang saja kalau kau ini belum berpengalaman, ujar Pak Santos tidak terima dijawab seperti itu. Dan Bu Yuliatri yang tahu sifat suaminya itu pun langsung mengajak Pak Mantri keluar untuk membayar semua obat-obat yang diberikan untuk ayahnya Yupen. Pen, jangan sesali keputusanmu, nak. Kau sudah benar. Jaga istri dan anak-anakmu, ucap ayahnya Yupen di tengah rasa sakitnya. Pak Santos yang mendengar ucapan besannya itu menjadi terharu. Pen, lebih baik kita bawa ayahmu ke rumah sakit, nak, ujar Pak Santos. Namun belum lagi sempat mereka mengangkat tubuhnya, ayahnya Yupen menghembuskan nafas terakhirnya. Ayah, teriak Yupen histeris. Mereka semua bersedih kehilangan ayahnya Yupen yang begitu baik dan ramah. Bahkan Pak Santos sudah merasa seperti bersaudara dengan ayahnya Yupen. Pak Santos dan keluarga serta Yupen berangkat ke kampung halaman ayahnya Yupen untuk acara penguburan. Singkat cerita, setelah penguburan selesai, Yupen kembali didatangi oleh ayahnya Delia. Bagaimana dengan tawaranku, Pen? Tanya ayahnya Delia. Kau ini tidak punya otak atau apa, hah? Menantuku ini sudah punya istri, dan istrinya sudah hamil, bentak Pak Santos. Emosinya yang sudah tak tertahan lagi. Dengan wajah lesu, Yupen menemui ayahnya Delia. Bapak ini sebenarnya maunya apa? Dulu mati-matian menghina kami sekeluarga hanya karena saya berpacaran dengan anak bapak. Tapi kenapa saat saya sudah punya anak dan istri, Anda malah meminta-minta dan memaksa saya untuk menikahi anak Anda? Ujar Yupen dengan nada terkesan membentak. Kau berani menolak karena kau sudah tergiur dengan harta yang ditawarkan oleh si tua ini, kan? Padahal jauh di dalam hatimu masih tersimpan cinta untuk anakku. Ujar ayahnya Delia tetap beranggapan kalau Yupen masih suka dengan anaknya. Yupen tersenyum sinis. Terserah Anda mau mengatakan apa tentang saya. Yang pasti saya sudah tidak menyimpan rasa apa-apa terhadap anak Anda. Saya cukup bahagia menikah dengan Ika. Tujuan saya sekarang hanya untuk membahagiakan mereka, istri dan anak saya, ujar Yupen seraya merangkul istrinya yang baru saja keluar dari dalam rumah. Ayahnya Delia mendengus kesal dan langsung pergi meninggalkan halaman rumah Yupen. Sore itu Yupen tengah mencari buah-buahan di tepi sungai, karena Ika sangat ingin memakan buah yang tumbuh di pinggir sungai. Pen, panggil seseorang. Ya, jawab Yupen masih asik memetik buah. Ia menjawab tanpa melihat dulu siapa yang memanggilnya. Pen, maafkan ayahku dulu ya. Aku pun masih sangat mencintaimu, Pen, ucap seorang wanita itu. Yupen berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah suara. Dan ternyata di sana sudah ada Delia yang berdiri dengan perut yang membesar. Ada apa denganmu dan ayahmu, Del? Aku sudah mempunyai istri, dan sekarang istriku sedang hamil. Lebih baik kau pulang, daripada nanti ada yang melihat dan memberitahu pada istriku. Aku tidak ingin istriku beranggapan macam-macam, ujar Yupen seraya melanjutkan pekerjaannya memetik buah untuk istrinya. Istrimu itu kan cacat, Pen, bisu. Kau bisa saja menceraikannya, lalu kembali lagi bersamaku, ujar Delia merengek. Diam, kau tak berhak mengatakan apa-apa tentang istriku, apalagi menyebut-nyebut kekurangannya. Kekurangannya bagiku adalah kelebihan, dan dia tetap akan menjadi yang nomor satu di dalam hidupku. Lebih baik kau sekarang pergi, dan jangan coba-coba menggangguku lagi, bentak Yupen. Delia bergegas pergi setelah mendapat bentakan dari Yupen. Dan setelah Delia pergi, Yupen turun dari atas pohon. Dan ternyata di balik pohon besar yang lumayan dekat dengan sungai muncul Ika sambil tersenyum. Sayang, ujar Yupen membalas senyum Ika.
Ika menggunakan bahasa isyarat memuji kecantikan Delia. Dan Yupen baru tahu jika Ika ternyata sudah cukup lama berada di balik pohon itu, mendengarkannya berbicara dengan Delia tadi. Ika mulai bertanya dalam bahasa isyarat. Dia mengandung. Apa itu anakmu? Tanya Ika dalam bahasa isyarat. Bukan, aku tidak pernah sekalipun berhubungan seperti itu dengan dia. Saat pertama aku melakukannya yaitu denganmu, ujar Yupen berusaha menjelaskan pada Ika, juga dalam bahasa isyarat. Lalu yang dia kandung anak siapa? Tanya Ika masih dalam bahasa isyarat. Mungkin anak suaminya, karena dia sudah pernah menikah, jawab Yupen seraya menggandeng istrinya. Dia cantik, puji Ika. Tapi kau lebih baik, jawab Yupen seraya mengecup kening istrinya. Hari itu mereka kembali ke rumah Pak Santos. Di perjalanan masih terlihat jelas kesedihan di wajah mereka semua. Pen, orang tua mantan pacarmu itu sungguh tidak tahu malu ya, ujar Pak Santos. Mereka memang begitu ya. Aku merasa sangat beruntung karena dulu tidak jadi menikah dengan anak mereka, jawab Yupen. Perempuan itu cantik, ujar Ika dalam bahasa isyarat. Kalau cantik parah saja, ayah rasa pelacur juga tidak kalah cantik, jawab Pak Santos nampak tidak senang melihat Ika yang memuji mantan kekasihnya Yupen. Ayah benar, ucap Yupen. Tak terasa Ika sudah hampir melahirkan. Malam itu semua penghuni rumah jadi gaduh karena Ika yang akan segera melahirkan. Yupen terus memegang tangan Ika sambil sesekali menciumnya. Panggil bidan, Pen, suruh Pak Santos dengan keringat dingin yang terus mengucur di tubuhnya. Hatinya begitu khawatir kalau Ika tidak bisa melewati persalinan secara normal. Yupen bergegas berpamitan pada Ika untuk pergi menjemput bidan. Di perjalanan Yupen hampir saja menabrak pohon karena menghindari seseorang yang berjalan di tengah jalan. Namun anehnya saat Yupen melihat dari kaca spion tak nampak siapapun yang berjalan di jalanan itu. Ia pun segera melanjutkan perjalanannya. Singkatnya ia pun sampai di sebuah rumah. Itu adalah rumah bidan beranak. Beberapa saat Yupen memanggil bidan. Bidan itu pun keluar. Tiba-tiba tercium aroma berbau busuk yang menusuk hidungnya. Namun lagi-lagi Yupen tidak menganggap itu sesuatu yang aneh. Ia berpikir mungkin saja di sekitar situ ada hewan seperti tikus ataupun kucing yang mati. Bidan itu tak banyak bicara. Mereka pun langsung pergi menuju ke rumah Pak Santos. Di perjalanan Yupen terlihat sangat gelisah. Ia sangat takut kalau istrinya kenapa-kenapa. Lagi-lagi bau busuk itu tercium. Sangat menyengat. Nampaknya bau busuk itu berasal dari sesuatu yang di bawah Bu Bidan. Tapi Yupen merasa enggan untuk menanyakannya. Cit, rem berdecit saat Yupen sudah memasuki halaman rumah besar milik mertuanya itu. Setelah turun, Yupen langsung mempersilahkan Bu Bidan masuk. Setelah berada di kamar, Bu Bidan meminta agar semuanya meninggalkan dirinya dan Ika di dalam kamar itu agar proses kelahirannya lancar. Katanya, awalnya Yupen tidak ingin menuruti perkataan Bu Bidan, tapi ayah mertuanya menarik dan mengajak Yupen untuk keluar tanpa rasa curiga sedikit pun. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara telepon berbunyi. Dan setelah diangkat ternyata itu dari Bu Bidan yang mengatakan kalau ia baru akan keluar rumah saat mendengar suara deru mobil Yupen menjauh dari luar rumahnya, karena memang saat itu malam sudah sangat larut. Ia pun mengatakan akan secepatnya ke rumah Ika karena hari terakhir kandungan Ika diperiksa. Ia tahu kalau Ika sudah sampai bulannya dan hanya akan menunggu hari saja untuk melahirkan.
Seketika ibunya Ika lemas mendengar perkataan Bu Bidan lewat telepon itu. "Ada apa, Bu?" tanya Pak Santos. Dengan suara gemetar ia menceritakan siapa yang menelponnya tadi dan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Setelah mendengar itu, Yupen pun bergegas menerjang pintu kamar dan teriakan dari Ibu Yuliatri. Terlihat sosok perempuan yang di awal perjalanan ke rumah Bu Bidan tadi, yang terlihat oleh Yupen sedang berjalan di tengah jalan, sedang memegang sesuatu benda tajam dan mengarahkannya ke perut Ika yang sudah tak sadarkan diri. Yupen baru sadar kalau ia pernah melihat perempuan ini dulu. Dengan waktu yang sangat singkat itu, Yupen berusaha memutar otaknya untuk mengingat siapa perempuan ini. Dan beberapa saat kemudian Yupen teringat sesuatu. Delia pernah menunjuk sebuah lukisan wanita ini sedang duduk dengan rambut tergerai ke belakang. Kau. Yupen tak mampu melanjutkan menyebut nama sosok itu. "Pergi!" teriak Yupen seraya menyerang sosok itu. Namun sosok itu sama sekali tak melawan. Sosok itu terus berusaha untuk menyakiti Ika. Dan sampai di suatu ketika, Pak Santos datang dengan membawa pisau dapur dan berusaha untuk menusukkan ke sosok itu, entah itu manusia atau makhluk gaib. Namun saat pisau itu ditancapkan ke tubuh sosok itu, ternyata pisau hanya mengenai angin. Tapi anehnya sosok itu bisa ditangkap oleh Yupen. Brak! Cedet! Pak Santos terpelanting mengenai tembok. Dari mulutnya mengeluarkan darah segar. Bu Yuliatri semakin histeris dan ketakutan. Yupen mengambil pisau yang berada di lantai tersebut, lalu mengarahkannya ke perutnya sendiri. "Pergi atau aku yang akan mati!" teriak Yupen dengan berlinang air mata. Sosok itu terlihat mengurungkan niatnya untuk membunuh Ika. "Aku tahu siapa yang mengirimmu, bangsat!" teriak Yupen seraya menusukkan pisau itu ke perutnya sendiri. Saat Yupen jatuh bersimbah darah, makhluk itu berlahan-lahan menghilang dengan meninggalkan suara teriakan yang memekakan telinga Bu Yuliatri. Beberapa saat kemudian Bu Yuliatri tersadar jika Ika masih dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Ia lalu berlari ke arah Ika dan berusaha membangunkan Ika. Air tetuban Ika pun sudah pecah. Dan semakin paniklah Bu Yuli. Sementara suami dan mantannya tak sadarkan diri, entah sudah mati atau hanya pingsan. Pikiran Bu Yuli semakin kacau dan bingung mau berbuat apa. Ia juga sudah mencoba mengoleskan minyak kayu putih ke hidung Ika, namun Ika tidak kunjung bangun. Tiba-tiba dari arah luar rumah terdengar suara deru kendaraan. Bu Yuli langsung bergegas berlari ke arah pintu, dan dugaannya benar, ternyata yang datang itu adalah Bu Bidan yang asli. Segera Bu Yuli menyambutnya dengan isak tangis, lalu keduanya pun masuk ke dalam kamar. Bu Bidan begitu kaget melihat Yupen dan Pak Santos yang sama-sama berlumuran darah. "Ada apa ini, Bu?" tanya Bu Bidan. Nanti akan kujelaskan. Sekarang cepat tolong anakku dulu. Air tetubannya sudah pecah," ujar Bu Yuli. Kaki dan tangannya masih gemetar. Singkatnya akhirnya Ika pun siuman dan disuruh untuk mengejan. Sementara itu Bu Yuli berusaha membangunkan suami dan menantunya. Pak Santos perlahan-lahan siuman, namun keadaannya masih sangat lemah. Pak Santos terbatuk. Ternyata masih ada darah yang sudah mengental di mulutnya. "Ika bagaimana, Bu?" tanya Pak Santos. "Masih proses ya," jawab Bu Yuli. "Yupen?
ujar Pak Santos saat sadar dengan keadaan menantunya itu. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Perhatian Pak Santos pun teralihkan saat mendengar suara tangisan anak Ika. "Cucuku sudah lahir. Bantu aku bangun, Bu. Aku ingin melihat cucu kita," ujar Pak Santos seraya menggagapi bahu istrinya. Bu Yuli pun segera membantu suaminya untuk bangun. Setelah berada di tepi kasur Ika, Pak Santos menunggu Bu Bidan yang sedang membersihkan si bayi. Dan setelah itu si bayi diletakkan di samping ibunya. Namun raut wajah Ika nampak sangat sedih. Sementara Pak Santos tersenyum bahagia sambil menciumi cucunya yang baru lahir tersebut. "Kita punya cucu sekarang, Bu," ucap Pak Santos seraya meneteskan air mata. Saat bayi mungil itu menangis, Pak Santos menyuruh istrinya agar meletakkan mulut bayi di dekat telinganya Yupen. Dan keajaiban pun terjadi. Entah mungkin karena lukanya tidak sampai benar-benar mengenai bagian dalam perutnya, perlahan-lahan jari jemari Yupen bergerak. "Anakmu sudah lahir, Pen," ujar Bu Yuli. Yupen yang mendengar itu meneteskan air mata haru. Ia berusaha bangkit. Namun rasa sakit nyeri campur aduk ia rasakan. Dan tiba-tiba ia kembali pingsan. Tentu saja Pak Santos menjadi panik. Namun Bu Bidan segera berjalan keluar kamar menuju ke arah telepon. "Kita tunggu sebentar lagi, ambulan akan segera datang," ujar Bu Bidan. 2 minggu kemudian, sekarang Yupen sudah benar-benar sembuh. Begitu juga dengan Pak Santos. Mereka benar-benar diselimuti kebahagiaan saat itu. Dan setelah 2 bulan kemudian, Pak Santos benar-benar membuat acara 7 hari 7 malam untuk cucunya yang berjenis kelamin laki-laki tersebut. Bayi itu diberi nama Martinus Okta. Di hari dan di malam pesta itu, Pak Santos benar-benar sangat bahagia. Ia terlihat sangat membangga-banggakan cucunya tersebut di hadapan teman-temannya. Singkat cerita, 11 tahun kemudian, sekarang Pak Santos sudah menyerahkan semua bisnis dan usahanya kepada Ika dan Yupen. Sehari-harinya sekarang Pak Santos hanya menemani Martinus, cucu kesayangannya itu. Mulai dari mengantar sekolah, mengajak bermain dan lain-lain, lebih banyak dilakukan oleh Pak Santos dan istrinya. Sementara Yupen dan Ika berencana untuk menambah momongan lagi. Dan sudah selama itu pula lah Yupen tidak pernah pulang lagi ke kampung halamannya. Dan malam itu saat ia dan Ika sedang berada di dalam kamar, Yupen mengutarakan niatnya untuk pergi ke kampung halamannya. Seperti biasa, Ika selalu menyetujui dan mendukung apapun yang ingin suaminya lakukan. Dan pada hari yang sudah ditentukan, ketiganya pun berangkat, Yupen, Ika, dan anak mereka. Di sepanjang perjalanan, saat ia terjaga, Martin tidak pernah berhenti bertanya. Ia selalu menanyakan apapun yang ia lihat. Dan singkatnya, mereka akhirnya sampai di jalan menuju kampung. Sekarang jalanan itu sudah beraspal. Rumah-rumah pun sudah lumayan banyak dibangun di sepanjang sisi kiri dan kanan jalanan. Yupen berdecak kagum melihat kampung halamannya tersebut. Listrik pun sudah sampai ke desa tersebut. Hanya rumah Yupen lah yang tidak memiliki penerangan, karena memang sudah lama mereka tidak ke sana. Tapi rumah itu masih nampak bagus. Saat Yupen dan anak istrinya keluar dari mobil, seorang tetangga menyambut mereka.
Orang itulah yang menjaga dan membersihkan rumah Yupen setelah ibunya pergi menyusul Yupen hingga akhirnya meninggal di rumah Pak Santos. Kejadian itu sudah sangat lama. Yupen menghela nafas panjang. Ada rasa sedih campur aduk saat ia melihat kembali rumah tersebut. Orang itu dengan sangat ramah menyerahkan kunci rumah itu pada Ika, dan Ika menerima kunci rumah tersebut dengan ramah pula. Lalu saat bersalaman, Ika menyelipkan beberapa lembar uang 100.000 ke tangan orang tadi. "Ibu, ini rumah siapa?" tanya Martin pada ibunya dalam bahasa isyarat. "Rumah ayahmu," jawab Ika dalam bahasa isyarat. Mereka pun masuk ke dalam rumah setelah Ika membuka kuncinya. Keesokan paginya Yupen mengajak Martin untuk bermain bola di luar rumah. Mereka terlihat begitu sangat bahagia. Sore harinya mereka juga pergi memancing, sementara Ika tinggal di rumah dan memasak untuk suami dan anaknya. "Ya, aku ingin buah itu," tunjuk Martin pada sebuah pohon di pinggir sungai yang sedang berbuah saat keduanya memancing. Yupen tak pernah menolak keinginan putranya itu, dan memang selama ini putranya tak pernah berkeinginan macam-macam seperti kebanyakan anak-anak lain yang biasanya akan meminta dibelikan mobil-mobilan ataupun mainan lainnya. Martin hanya meminta apa yang sangat ia sukai, itu pun jarang sekali. "Ayah akan ambilkan untukmu. Kau tunggu saja di sini. Kau kan tidak bisa memanjat pohon," ujar Yupen. Martin mengangguk. Dan Yupen pun segera memanjat pohon. Ia teringat waktu istrinya mengidam. Keinginannya sama persis dengan Martin saat ini. Yupen tersenyum, lalu mulai memetik buah kecil yang rasanya asam manis dan kecut tersebut. Di bawah Martin melihat seseorang anak laki-laki yang menghampirinya. "Hei," sapa Martin seraya mengulurkan tangan. Anak itu tak membalas sapa Martin. "Sedang apa kau di sini?" tanyanya dengan nada ketus. "Aku dan ayahku sedang memancing," jawab Martin. Anak itu terlihat sepantaran dengan Martin. Hanya saja penampilannya sangat lusuh dan berantakan. Mendengar anaknya sedang ditanyai semacam itu, Yupen pun turun dari atas pohon. Namun saat Yupen baru menginjakkan kakinya ke tanah, anak itu terlebih dulu mendorong Martin ke sungai. Sontak saja Yupen begitu kaget dan langsung ikut terjun ke sungai. Karena memang ia tahu Martin tidak bisa berenang. Untungnya Yupen sigap dan anaknya tidak kenapa-kenapa. Yupen mengumpat habis-habisan dengan anak tadi yang sekarang sudah kabur. Yupen menggendong Martin sampai ke rumah. Ia sangat takut jika Martin kenapa-kenapa. Ika bertanya dengan raut wajah khawatir. "Ada anak yang mendorong dia ke sungai," jawab Yupen setelah meletakkan anaknya ke serambi rumah. Sebenarnya Martin tidak kenapa-kenapa, hanya hidungnya yang terasa sakit karena kemasukan air. "Kau tidak kenapa-kenapa kan, Nak? Tidak sakit? Apa ada yang terluka?" tanya Yupen khawatir. Martin pun tersenyum. "Aku tidak apa-apa ya, hanya hidungku yang sakit," jawab Martin. "Lain kali gendong aku lagi ya, lanjut Martin yang membuat Yupen menghela nafas. Sementara Ika menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu segera masuk ke dalam mengambilkan handuk untuk suami dan anaknya. Malam harinya saat Martin sudah tertidur pulas, Ika mengajak suaminya keluar rumah.
Di luar ia mengatakan bahwa ada seorang perempuan datang ke rumah tadi saat Yupen dan Martin tidak ada di rumah. Perempuan itu mengatakan kalau anak Yupen sudah besar. Yupen mengerutkan keningnya. Ya tentu, anakku sudah besar. Martin juga tumbuh menjadi anak yang tampan sekarang, jawab Yupen seraya merebahkan kepalanya di pangkuan Ika. Bukan Martin, tapi anakmu yang lain, ujar Ika dengan bahasa isyarat. Ya kalau aku punya anak yang lain berarti aku sudah gila, tidak waras lagi. Kalian berdua saja sudah cukup bagiku, potong Yupen memeluk istrinya. Tapi mereka tak sadar jika ada seseorang sedang mengintip mereka di kejauhan. Keesokan paginya Yupen berjalan-jalan bersama Martin mengelilingi desa itu. Dalam hatinya Yupen berniat untuk mencari anak yang kemarin hampir mencelakakan Martin. Di tengah jalan ia bertemu dengan seorang perempuan. Ia seperti tidak asing dengannya. Delia, batin Yupen. Ini anakmu, Pen. Tampan sekali, persis seperti ayahnya, ucap Delia menyapa keduanya. Martin balas menyapa dengan bibir tersenyum. Kau juga punya saudara di sini, anakku dan ayahmu, bisik Delia di telinga Martin. Yupen langsung menarik tangan anaknya untuk menjauhi Delia, mantan kekasihnya dulu. Sesampainya di rumah, Martin mengatakan apa yang dibisikkan Delia tadi. Dia itu gila, Tin. Ayah tidak punya anak selain kamu. Ceritanya sudah sangat lama sekali, ujar Yupen yang lalu memulai semua ceritanya. Ia memutuskan untuk menceritakan semuanya pada Martin sebelum Martin mendengar cerita itu dari orang lain, apalagi Delia. Usia anaknya pun ia rasa sudah cukup untuk mengetahui semuanya. Martin menangis mendengar cerita ayahnya. Jadi ayah mohon, jangan pernah kau dekati wanita itu, pesan Yupen. Hari itu Yupen sedang berjalan-jalan ke pinggir sungai sendirian, sementara Martin bermain dengan beberapa anak tetangga. Di tengah jalan ia kembali bertemu anak yang tempo hari mendorong Martin. Yupen berusaha mengejar anak itu, hingga ia tiba di sebuah pekarangan rumah yang sudah sangat tidak asing diingatannya. Delia, batin Yupen. Anak yang tadi ia kejar ternyata adalah anak Delia. Delia muncul dari dalam rumah. Jadi anak itu anakmu. Asal kau tahu, dia sudah hampir mencelakai anakku, ujar Yupen. Kau pilih kasih, ayah. Aku sudah tahu semuanya. Kau pergi meninggalkanku saat aku masih di dalam kandungan, bentak anak itu dengan lantang. Hei, apa-apaan ini? Asal kau tahu ya, aku tidak pernah tidur dengan ibumu, balas Yupen membentak. Ia sudah tak dapat mengendalikan emosinya. Yupen berusaha mengejar anak itu yang berlari ke dalam rumah. Namun saat ia berhasil menangkap anak itu, tiba-tiba kepalanya seperti ada yang memukul dan semuanya menjadi gelap. Sayup-sayup Yupen mendengar isak tangis seseorang. Ia membuka matanya pelan-pelan. Ia melihat Ika dan Martin menangis dan segera pergi meninggalkan Yupen. Ika, panggil Yupen. Kepalanya masih terasa sangat sakit. Namun sesaat ia tersadar bahwa di dalam ruangan itu juga terdapat beberapa orang warga desa. Yupen melihat ke sekelilingnya. Ternyata di sampingnya ada Delia yang duduk dengan wajah menunduk dan hanya mengenakan sarung yang dililit di dada. Akhirnya Yupen mengerti dengan keadaan yang sedang ia hadapi.
Licik kau Delia, bentak Yupen. Ini semua tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku tadi mengejar anak laki-laki masuk ke dalam, karena tempo hari lalu anak itu hampir mencelakai anakku, ujar Yupen berusaha menjelaskan yang sebenarnya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki tua. Beliau ini mantan pembantu keluarga Delia, dan ia diberhentikan saat keluarga Delia mengalami kebangkrutan. Saya berani bertaruh, jika Yupen tidak bersalah. Saya sudah cukup lama bekerja di tempat mereka. Saya tahu siapa mereka. Dulu, sewaktu Delia masih berpacaran dengan Yupen, Delia juga menjalin hubungan dengan seseorang pemuda kampung sebelah. Bahkan pemuda itu sering sekali mengajak Delia kemana-mana, tanpa sepengetahuan orang tuanya dan Yupen. Saya tahu semuanya, tapi saya diam saja, karena saya mencoba untuk tidak ikut campur urusan mereka. Dan saat orang tua Delia tahu bahwa Delia berpacaran dengan Yupen, mereka akhirnya marah dan menghina Yupen beserta orang tuanya habis-habisan. Lalu setelah itu mereka menikahkan Delia dengan orang lain. Tapi saat laki-laki itu mengetahui bahwa Delia sedang hamil, ia pun pergi meninggalkan Delia. Dan pada saat itu ayahnya Delia sangat-sangat marah dengan Delia. Ia bertanya siapa yang menghamili Delia. Pada saat itu Delia berkata jujur bahwa yang menghamilinya adalah pemuda desa sebelah. Namun saat ayahnya Delia menemui pemuda itu ternyata sudah pergi dari desa tersebut. Dan keputusan terakhir pun dibuat, yaitu menekan Yupen agar mau menikahi Delia, supaya keluarganya tidak mendapat malu. Jadi saya tegaskan sekali lagi, jika Yupen tidak bersalah sedikit pun, dan kalian boleh bubar. Cerita si lelaki tua seraya menyuruh orang-orang yang berkumpul di sana bubar. Tega kau mengkhianatiku dulu, Deli. Aku bersyukur sekali karena aku tidak menerimamu kembali, ujar Yupen seraya memakai kembali pakaiannya yang sudah terlepas semua. Terima kasih, Pak, ucap Yupen pada si lelaki tua. Si lelaki tua itu tersenyum dengan mengangguk. Yupen lalu bergegas berlari menuju rumahnya. Namun ia sangat kaget saat sampai di rumah. Ternyata anak dan istrinya sudah tidak ada lagi di rumah. Begitu juga dengan mobil yang berparkir di depan rumah sudah lenyap bersama anak dan istrinya. Yupen terduduk di serambi rumahnya. Ia sangat sedih mengetahui anak dan istrinya sudah pulang meninggalkannya. Pen, tadi anak dan istrimu pulang sambil menangis. Memangnya ada apa? Ujar tetangganya yang melihat Yupen duduk di serambi dengan wajah murung dan sedih. Yupen menggeleng. Mereka sudah salah sangka, jawab Yupen pelan. Pikirannya berkecamuk. Hatinya begitu hancur. Semalaman ia duduk di luar rumah, berharap anak dan istrinya kembali. Namun sampai ayam berkokok pun istri dan anaknya tak kunjung kembali. 2 hari kemudian ia memutuskan untuk menemui anak dan istrinya di kediaman Pak Santos mertuanya. Saat Yupen mengantar kunci rumah kepada tetangganya sedang membicarakan kematian Pak Tan, si lelaki tua mantan pembantu keluarga Delia, meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Yupen pun bertanya lebih lanjut, hingga terdengar suara ojek yang menjemputnya untuk keluar ke jalan besar itu sudah datang. Dan pembicaraan pun terputus. Di perjalanan pikiran Yupen selalu tertuju pada anak dan istrinya. Singkatnya Yupen akhirnya sampai di rumah Pak Santos. Di sana nampak ramai sekali orang-orang. Jantungnya mulai berdegup tak karuan. Ia mencoba melangkahkan kakinya.
Jantungnya semakin berdegup kencang saat mengetahui itu adalah upacara kematian. Ia semakin mempercepat langkahnya menuju ke dalam rumah. "Ika!" teriak Yupen saat melihat siapa yang berada di dalam peti mati itu. Pak Santos segera menyeret Yupen keluar rumah. "Pergi kau dari sini, kau yang mengakibatkan putriku mati. Apa kau sekarang puas? Hah?" teriak Pak Santos dengan air mata yang terus-menerus keluar dari sudut matanya. "Apakah kau puas meniduri mantan pacarmu itu, lalu memamerkannya di hadapan anak dan cucuku? Hah? Apa kau tidak malu? Hah?" bentak Pak Santos. Yupen terisak. Ia memeluk kaki Pak Santos. Ia mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun di saat seperti itu penjelasan Yupen sudah tak berarti apa-apa. "Saya hanya ingin mengikuti upacara pemakaman. Dan untuk terakhir kalinya izinkan saya bertemu Martin," isak Yupen. Pak Santos tak menggubris permintaan Yupen. Ia lalu menendang Yupen dan pergi dari situ meninggalkan Yupen sendirian. Walau dari kejauhan, Yupen tetap mengikuti upacara pemakaman istrinya yang sangat dia cintai. Berhari-hari Yupen tetap berada di luar pagar rumah Pak Santos. Ia menunggu dan terus menunggu anaknya. "Ayah," ujar Martin berbisik. "Ayah belum makan kan? Ini makan untuk ayah," lanjutnya seraya menyerahkan rantan kecil yang penuh berisi makanan. Yupen segera mengambilnya dan memakan semua makanan yang ada di dalam rantang tersebut. "Yah, aku yakin ayah tidak bermaksud menyakiti ibu. Semuanya hanya salah paham kan ya?" ucap Martin dari dalam pagar. Yupen berusaha menggapai wajah anaknya. Ia begitu sedih karena tak bisa memeluk anak kesayangannya itu. "Semuanya hanya salah paham, Nak. Ayah tak pernah mengkhianati kalian berdua," jawab Yupen terisak. Lalu ia menceritakan semuanya yang dia alami pada anaknya. "Aku akan mencoba membicarakan ini pada kakek dan nenek ya, ujar Martin. Yupen menggeleng. "Mereka tidak akan mempercayai ayah, walaupun kau menjelaskannya pada mereka," ucap Yupen. "Kau akan baik-baik saja di sini, Nak. Ayah hanya ingin mengucapkan salam perpisahan padamu. Mungkin ayah akan pergi merantau. Kau jaga nenek dan kakekmu ya, Nak. Jangan kecewakan mereka seperti ayah yang mengecewakan mereka. Kau harus kuat ya, Nak. Jangan lemah seperti ayah. Jika kau sudah besar nanti, carilah ayah. Ayah selalu merindukanmu, Nak," ucap Yupen terisak. Ia mengelus-ngelus kepala anaknya. Ingin sekali ia mencium wajah anaknya, namun pagar itu menghalangi keinginannya. Lalu Yupen mengeluarkan tangannya dari celah pagar. Ia berjalan pelan meninggalkan anaknya. "Ayah, jangan pergi ayah. Aku tidak punya siapa-siapa lagi kalau ayah pergi. Aku sudah kehilangan ibu, dan aku tidak ingin kehilangan ayah," teriak Martin sesekukan. Yupen berusaha untuk tidak menoleh ke arah anaknya. Ia terus melangkah pergi. 3 hari kemudian Martin mendengar Pak Santos berbicara pada seseorang. Martin berusaha mendengarkan apa yang kakeknya sedang bicarakan. Dan ia sangat kaget setelah tahu bahwa ayahnya, Yupen, sudah meninggal karena kecelakaan. Tubuhnya hancur. Kau bilang pada pihak rumah sakit untuk menguburkannya di sana saja. Aku yang akan tanggung semua biayanya. Bagaimanapun dia masih menantuku. Walau apapun yang sudah dia perbuat pada anakku, hingga menyebabkan anakku sakit dan mati. Dan satu lagi, kau cari tahu juga siapa yang menabraknya, ujar Pak Santos. "Tidak, ayahku masih hidup.
teriak Martin menangis. Pak Santos kaget saat mengetahui cucu kesayangannya itu mendengar semua obrolannya dengan orang tersebut. Martin masih berdiri mematung di sana. Pipinya sudah dibanjiri air mata. Hati Pak Santos begitu sakit menyaksikan kesedihan cucunya itu. Baru beberapa hari yang lalu ia kehilangan ibunya, dan sekarang dia kehilangan ayahnya. Pak Santos berjalan ke arah Martin, lalu memeluknya. Namun Martin menolak dan lebih memilih berlari menuju kamarnya. Di dalam kamar ia menangis sejadi-jadinya, berteriak meraung-raung. Ia sangat sedih, sangat-sangat sedih. Ayahnya adalah orang yang paling bisa mengerti dia. Ia ingat masa-masa indah di mana keluarganya masih lengkap, ada ibu dan ayahnya. Ia membayangkan itu hingga ia pun tertidur. "Martin, apa kau ingin ikut ke kuburan ayahmu?" tanya neneknya dari luar. Pintu terbuka. Nampak matanya Martin bengkak. Mungkin ia sudah sangat terlalu lama menangis. Di luar rumah Pak Santos sudah menunggu mereka. "Kalau perginya bersama kakek, aku tidak jadi ikut saja," ujar Martin lalu berbalik dan kembali masuk ke dalam rumah. Pak Santos mengejar Martin. "Kenapa kau terlihat sangat membenci kakek, Cu? Apa salah kakek padamu?" tanya Pak Santos dari luar pintu kamar. "Karena kakek tidak mau mendengar apa yang ayah jelaskan." "Ayah tidak salah, kek. Nanti kalau aku sudah besar akan kubalas perbuatan orang-orang di desa itu pada ayahku," ujar Martin. Pak Santos terduduk. Wajar jika Martin memahami semua yang terjadi, karena pada saat itu usianya sudah menginjak 11 tahun lebih 6 bulan. Pak Santos membenarkan apa yang dikatakan cucunya, tapi amarahnya begitu besar mengalahkan semuanya, hingga ia tega mengusir menantunya sendiri. "Kakek memang bersalah, Cu. Padahal sebenarnya kakek tahu jika ayahmu sangat menyayangi kamu dan ibumu. Tidak mungkin ayahmu berbuat hal memalukan dan menyakiti kalian semacam itu jika tidak dijebak. Tapi pikiran kakek saat itu benar-benar kacau, Cu, karena kematian ibumu," isak Pak Santos. Martin keluar dari kamar dan langsung memeluk kakeknya. Ia tidak bermaksud menyudutkan kakeknya, hanya saja ia ingin kakeknya sadar bahwa ayahnya tidak bersalah. 10 tahun berlalu, kini Martin sudah berusia 21 tahun. Pak Santos sudah meninggal sejak 5 tahun yang lalu karena sakit tua yang menyerangnya. Dan 3 tahun kemudian neneknya juga ikut menyusul. Sejak saat itu Martin hidup dari kekayaan kakeknya. Dan saat usianya menginjak 20 tahun, ia mengelola semua usaha dan bisnis yang ditinggalkan kakeknya, yang sempat diambil alih oleh orang kepercayaan kakeknya. Martin pun memutuskan untuk pergi dan menyerahkan semua warisannya pada orang kepercayaan kakeknya hingga nanti ia kembali lagi. Perjalanan Martin pun dimulai dari sana. Ia berangkat hanya menggunakan motor. Perjalanan Martin pun dimulai dari sana. Ia berangkat hanya menggunakan motor dan uang seadanya. Tempat awal yang ia tuju adalah desa tempat kelahiran ayahnya dulu. Saat sampai di desa itu, ia mencoba mengingat-ingat letak rumah Delia. Perubahan di desa tersebut sudah sangat lebih maju. Banyak toko-toko buku di sana, bahkan tempat bermain biliar pun ada. "Aku yakin dulu rumahnya itu di sini," batin Martin. "Pak, apa benar di sini rumah Ibu Delia?" tanya Martin. "Iya, memang benar. Tapi mereka sudah pindah dari sini sejak 5 tahun yang lalu setelah menjual rumah itu."